Halo? Jelas. Jelas. Oke. Jelas. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini aku mau coba bantu jelasin mengenai sistem saraf tonom dan juga obat muskarinik, agonis muskarinik, antagonis muskarinik, dan antikolinergik. Nah, jangan kaget ya, ini kenapa suaranya bukan James. Karena ini kan materinya banyak ya. Jadi ceritanya bagi dua gitu. Suaranya jelas kan? Iya jelas. Jelas kok. Oke. Asisten baru. Yes. Oh yaudah ya. Oke, ini sebenarnya ada rangkumannya, cuman nanti aku kasih soalnya di Excel gitu kecil-kecil tulisannya. Udah yuk mulai aja yuk. Tunggu dulu. Ini mana ya? Kok nge-lag? Tunggu dulu, mana ya? Mana? Nah, oke. Oke, sistem saraf manusia. Ini kita review dulu ya. Sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian kalau sistem saraf perifer berdasarkan anatominya itu terdiri dari 3 syaraf, yaitu saraf kranial, saraf spinalis, dan ganglia. Nah, sistem saraf perifer ini dibagi dua lagi menjadi divisi aferen atau biasanya disebut saraf sensorik sama aja. Kemudian ada divisi eferen atau saraf motorik. Nah, kalau aferen ini dia fungsinya membawa stimulus dari perifer menuju sistem saraf pusat. Nah, kemudian stimulus itu diproses di sistem saraf pusat, kemudian terbentuklah sebuah respon. Responnya ini dibawa oleh divisi eferen menuju organ efektor. Jadi kalau digambar kayak gini gitu ya. Jadi misalkan ada stimulus gitu, tangan kalian terluka. Nah, stimulusnya dibawa tuh oleh divisi eferen, kemudian sampai di sistem saraf pusat, diolah, kemudian ada respon, responnya dibawa oleh divisi eferen menuju organ efektor. Sorry, ini kenapa ya? Oke, lanjut. Nah, divisi eferen ini dibagi dua lagi menjadi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis itu kerjanya dia volunteer atau disadari gitu ya, kerjanya sadar, perlu perintah. Organ efektornya adalah otot rangka. Sedangkan sistem saraf otonom gitu, otomatis, berarti kerjanya otomatis, nggak usah diperintah, itu involunteer. Organ efektornya ada otot polos, otot jantung, dan kelenjar eksokrin. Nah, ini mah nggak usah dihafal mati ya, pakai logika aja gitu. Otot jantung, ya otot jantung kan bisa kerja dengan sendirinya, nggak usah kita perintah gitu. Begitu juga dengan otot polos dan kelenjar eksokrin. Nah, divisi eferen itu syarafnya ada dua, ada yang bagian praganglion dan pascaganglion. Nah, kalau nggak salah, ini tuh kemarin keluar deh di kuis yang di LMS. Soalnya tuh apa ya, berikut yang apa ya, pokoknya kayak ada pertanyaan gitu, berikut merupakan yang benar dari sistem saraf simpatis kecuali itu kan pertanyaannya. Nah, berarti yang ditanyakan yang salah. Nah, dari 4 pernyataan yang ada itu salah satunya ini. Jadi baik sistem saraf otonom maupun sistem saraf somatis itu hanya terdiri dari divisi eferen gitu. Terus sistem saraf otonom ini dibagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Nah,
Terus kita lihat dari segi anatominya dulu nih. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah spinal cord atau salah satu bagian dari sistem saraf pusat. Nah, kita mau lihat nih dari segi anatomi bedanya parasimpatis sama simpatis apa sih gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya kalau pada saraf divisi eferen itu ada preganglion dan ini ganglion, ini ganglion, kemudian ini bagian pre-nya. Pre itu sebelum, kemudian yang sini post ganglion, setelah ganglion. Nah, kalau pada saraf parasimpatis itu preganglionnya lebih panjang daripada post ganglionnya. Dan, tunggu dulu nih. Kelihatan. Nah, kemudian, bentar ini ketutupan. Kemudian neurotransmitternya di sini asetilkolin dan reseptornya adalah nikotinik gitu. Nah, ini sama nih. Untuk simpatis juga gitu. Jadi pada ganglion ini sama semua. Neurotransmitternya asetilkolin, asetilkolin, asetilkolin. Terus reseptornya juga sama, nikotinik, nikotinik, nikotinik. Nah, kita ngafalinnya yang bagian postganglionnya aja, yaitu yang pada organ efektor. Nah, kalau di parasimpatis itu neurotransmitternya asetilkolin dan reseptornya muskarinik. Sedangkan kalau pada simpatis itu neurotransmitternya norepinefrin, kemudian kalau di ginjal dia ada 2, norepinefrin, dopamin, sebenarnya ada satu lagi, epinefrin. Kemudian reseptornya itu ada alfa, beta, kemudian ini kalau di ginjal ada alfa dan dopamin 1 gitu. Nah, tapi ada pengecualian untuk di sini untuk sweat glands itu apa sih? Kelenjar keringat. Dia ini persyaratannya simpatis, tapi dia mirip sama parasimpatis. Lo lihat deh, sama-sama asetilkolin, reseptornya juga muskarinik, tapi ini sebenarnya dia masuk ke simpatis. Ini cuma pengecualian aja sih gitu. Nah, terus kalau kalian lihat ini di bagian simpatis itu preganglionnya lebih pendek. Ya kan? Bagian pre-nya ini bagian postganglion. Lebih pendek. Terus oke, udah selesai. Tunggu satu lagi. Nah, ini ada yang unik lagi. Kalau pada adrenal medula atau kelenjar adrenal itu nggak ada ganglionnya. Jadi dia dari syaraf. Jadi syaraf ini langsung mengeluarkan asetilkolin, kemudian asetilkolinnya berikatan dengan reseptor nikotinik yang ada di kelenjar adrenal. Akhirnya, akibatnya apa? Kelenjar adrenal ini akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin, tapi sebagai hormon, bukan sebagai neurotransmitter gitu. Nah, kemudian ini pada sistem saraf somatis. Yang tadi kita udah bahas, kalau somatis itu dia kerjanya sadar, nih voluntary motor nerve. Organ efektornya adalah otot rangka. Nah, ini juga sama nih, dia nggak ada ganglion-ganglionan. Jadi, asetilkolin ini langsung dilepas, kecoret. Asetilkolinnya dilepas, kemudian berikatan langsung dengan reseptor nikotinik yang ada di otot rangka. Oke. Oh iya, tadi lupa ngasih tahu. Kenapa kalau pada saraf simpatis itu preganglionnya lebih pendek? Karena ganglionnya terletak di sini, di rantai paravertebral. Rantai paravertebral itu letaknya dekat dengan sumsum tulang belakang. Kayak gitu. Ya, panjang pendek mah bisa lah ya pakai logika. Nggak usah hafalan-hafalan amat. Jadi kalian ngafalinnya yang ini aja, yang di daerah postganglionnya atau di daerah efektornya aja. Ini kemarin juga ada nih di soal sebenarnya. Terus oh iya, lupa. Ini ya, biar mempermudah ngafalnya. Adrenal medula, kelenjar adrenal. Renal itu artinya ginjal kan. Jadi kelenjar adrenal ini letaknya ada di atas ginjal.
Jadi kayak kecil gitu di atas ginjal. Itu kan artinya tambahan. Renal itu ginjal. Jadi dia kayak ya di atas ginjal gitu. Udah gitu doang sih biar gampang hafalinnya. Nah, terus secara anatomi ada lagi nih perbedaannya. Kalau pada tunggu. Oh, ini parasimpatis. Ini yang simpatis. Kalau parasimpatis itu outflow atau outflow tuh kayak alirannya gitu. Asalnya dia dari cranial nerves dan mana nih yang warna hijau? Sacral nerves. Atau biasanya kan kita nyebutinnya craniosacral gitu. Craniosacral. Kranio itu dari sini. Ini. Kranial, sakral dari sini. Gitu. Sedangkan kalau pada saraf simpatis itu outflow-nya thoracolumbar. Karena keluarnya dari bagian toraks yang ini sama lumbar. Terus apalagi ya? Oke, itu dari segi anatomi ya. Sekarang kita bakal bahas dari kerjanya. Apa sih yang membedakan kerja dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis dan simpatis? Nah, ini agak gimana ya? Agak konyol juga, tapi sangat amat mempermudah kita untuk menghafal. Jadi ini kenapa ada singa di sini? Jadi ceritanya gini, ceritanya bayangin aja gitu, kalian lagi jalan-jalan di hutan, terus tiba-tiba ketemu singa, wih panik dong. Apa yang terjadi? Deg-degan. Sini heartbeat-nya naik, denyut jantungnya naik dong. Terus kita bakal lari dong, ya iyalah dikejar singa. Lari nih. Terus terjadi bronkodilatasi. Biar apa? Biar jalan nafasnya itu gampang gitu. Dilatasi kan artinya melebar, jadi jalan nafasnya itu diperbesar supaya apa? Biar saat lari nafasnya gampang. Kemudian di mata itu akan terjadi dilatasi atau pupilnya membesar. Ini bahasa medisnya itu midriasis. Midriasis. Tahu pupilnya membesar. Kemudian inhibit flow of saliva. Jadi sekresi salivanya ditekan. Kemudian di sini inhibit peristaltic and secretion. Nah, ini fungsi apa sih? Biar makanan yang ada di usus kita itu keluar gitu. Biar kita bisa buang air besar. Nah, saat kita dikejar singa kan nggak lucu kalau tiba-tiba kita ingin BAB gitu kan. Makanya aktivitas pada saraf simpatis itu menghambat peristaltik. Supaya apa? Supaya kita nggak BAB gitu. Nah, selain itu, diinhibit juga nih kandung kemihnya. Supaya apa? Supaya kita nggak buang air kecil. Jadi, di kandung kemih itu ada otot detrusor. Nah, otot detrusor ini kalau berkontraksi, itu akan membuat kita buang air kecil. Nah, sistem saraf simpatis itu menginhibit kontraksinya, jadi akan menahan kita untuk buang air kecil gitu. Terus di sini konversi glikogen menjadi glukosa. Iya dong, kita lagi lari, kita kan butuh banyak glukosa gitu. Jadi meningkat juga metabolismenya. Kemudian sekresi adrenalin dan noradrenalinnya meningkat. Itu juga ada kaitannya dengan detak jantung. Terus udah sih gitu doang. Nah, kalau parasimpatis ya kebalikannya gitu. Kalau tadi dikejar singa, ini udah ketemu tempat berlindung nih, udah sampai rumah ceritanya. Udah jauh lebih tenang. Heartbeat-nya turun, kemudian kalau tadi bronkodilatasi, sekarang gantian jadi bronkokontriksi. Bronkokontriksi. Kemudian kalau di sini kebalikannya ya, kalau tadi peristaltiknya dihambat, kalau di sini peristaltiknya distimulasi, ditingkatkan. Begitu juga dengan aktivitas dari ini kandung kemih. Kandung kemihnya ditingkatkan juga kontraksinya. Jadi kalau parasimpatis itu kebalikannya aja gitu. Intinya pada saraf parasimpatis itu lebih
membuat kita untuk buang air besar dan buang air kecil gitu. Kebalikan yang tadi. Kemudian stimulates release of bile, terus apa lagi nih? Oh, udah sih itu aja. Nah, ini kalau bisa di luar kepala ya, karena disinilah obat otonom bekerja gitu. Gimana ngafalinnya ya pakai ini aja. Pakai cerita yang tadi aja gitu. Nah, terus oke, selanjutnya aku mau jelasin neurotransmisi kolinergik. Kenapa kolinergik? Karena tadi kita tahu ya bahwa pada sistem saraf parasimpatis itu tadi kan pada daerah efektornya kita menggunakan neurotransmitter asetilkolin. Nah, inilah kenapa namanya neurotransmisi kolinergik, asetilkolin gitu. Nah, jadi kayak gini prosesnya. Neurotransmisi kolinergik itu ada 4 tahap. Yang pertama desintesis, penyimpanan, pelepasan, dan terminasi atau degradasi atau eliminasi atau metabolisme sama aja. Oke, kita mulai dari sintesis. Di sini maksudnya sintesis dari asetilkolinnya ya. Jadi ada ini kolin di ekstrasel. Tunggu dulu, kok hilang tunjukannya. Nah, ini kolin dari ekstrasel dimasukin ke dalam presinaps melalui transporter, ini namanya kolin transporter. Nah, kolin transporter ini NA dependent. Jadi si kolin kalau mau masuk ke dalam itu harus barengan sama NA. Nah, kolin transporter ini disebut juga coil transport atau simport gitu, karena masuknya barengan. Nah, setelah masuk, dia akan bergabung dengan asetil koenzim A membentuk asetilkolin dengan bantuan enzim kolin asetil transferase. Nah, jadi kan asetilkolin. Nah, asetilkolin yang udah jadi ini dimasukin ke dalam vesikel melewati ini transporter PAT. Panjangannya apa ya? Vesicle Associated Transporter. Udah jadi, udah disimpan. Nah, ketika ada impuls, ada potensial aksi gitu ya, maka terbukalah si kanal kalsium. Influx kan, masuk tuh kalsiumnya. Akibatnya apa? Eksositosis deh. Asetilkolinnya dilepaskan. Kenapa nih nggak bisa turun? Bentar lagi. Asetilkolinnya yang tadi di vesicle dilepas ke daerah sinaps. Nah, setelah dia sampai di sinaps, itu kemungkinannya ada 2. Dia berikatan dengan reseptor, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan didegradasi oleh enzim kolinesterase. Bentar ini coret dulu deh. Nah, asetilkolin ini akan berikatan dengan kolinoreseptor, lalu menimbulkan efek kolinergik atau aktivitas parasimpatis. Aktivitas parasimpatis yang mana? Yang tadi, yang bronkokontriksi, menurunkan denyut jantung, meningkatkan salivasi, kontraksi otot rangka, terus apa lagi? Miosis gitu. Nah, setelah memberikan efek, impuls ini harus diterminasi gitu. Supaya apa? Supaya efek kolinergiknya ini nggak berlebihan. Kalau berlebihan gimana? Ini kontraksi otot rangkanya kalau berlebihan bisa bikin orang kejang-kejang gitu. Nah, karena itu asetil untuk degradasi menjadi kolin dan asetat gitu. Jadi dengan bantuan asetilkolin esterase atau ada juga yang nulisnya kolin esterase, intinya sama aja. Ini namanya beda, tapi sama-sama aja. Jadi dengan bantuan enzim kolin esterase, asetilkolin ini akan diurai menjadi menjadi nggak bisa sih. Nah, ini asetilkolin akan diurai oleh enzim asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat. Nah, kolinnya ini nanti dibawa lagi ke atas, di recycle, dipakai lagi buat bikin asetilkolin gitu. Nah, kolin dan asetat ini udah
gimana ya, udah dalam bentuk inaktif gitu, dia udah nggak bisa lagi berikatan dengan reseptor. Tunggu dulu, inaktif. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini kan ada ini nih, hemikolinium, vesamikol, minus. Maksudnya apa sih? Nah, ini tuh adalah senyawa-senyawa atau obat-obat yang menghambat gitu. Ini minus. Minus tuh maksudnya menghambat. Kayak contohnya nih hemikolinium, dia akan menghambat masuknya kolin. Kemudian kayak vesamikol, dia akan menghambat masuknya asetilkolin ke vesikel. Terus apalagi nih di sini? Toksin botulinum. Dia juga akan menghambat eksositosis asetilkolin. Jadi, obat itu bisa kerja di tahap-tahap ini. Gitu. Nah, terus ada yang unik. Ada yang unik. Jadi, ini Bu Ros nanya mulu nih, sumpah, yang bagian ini. Ini namanya enzim asetilkolin esterase kan. Dia mengurai asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Logikanya, kalau enzim ini dihambat nih enzimnya. Kemudian apa yang terjadi? Numpuk dong asetilkolinnya di sini. Jadi banyak nih. Nah, asetilkolin yang banyak ini akan menduduki semua reseptor yang ada di sini. Efeknya apa? Akibatnya apa? Efek kolinergik yang meningkat. Atau aktivitas parasimpatisnya meningkat, sama aja gitu. Aktivitasnya yang mana? Yang ini gitu. Jadi, kalau misalkan ditanya, oh ya, tunggu dulu. Bukan enzim, obat yang menghambat asetilkolin esterase itu disebut golongan obat anti kolin esterase. Jadi kalau misalkan ditanya nih, obat anti kolin esterase itu menimbulkan efek kolinergik atau antikolinergik? Jawabannya efek kolinergik. Jadi jangan terkecoh ya, mentang-mentang ada antinya, kita bilang ini antikolinergik. Nah, ini salah. Kita juga harus tahu gitu. Maksudnya tuh apa sih? Kita harus gimana ya, jangan terpaku oleh hafalan gitu. Bentar aku ganti warna dulu. Nih, misalkan antikolin esterase. Kita harus tahu dulu kolin esterase itu kok nggak ganti warna. Nih, mohon maaf, tunggu dulu. Nah, kita harus tahu nih, antikolin esterase terbagi atas dua kata, kolin esterase dan anti. Kolin esterase itu adalah enzim yang mengurai asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Antikolin esterase artinya dia menghambat enzim ini dong, ya kan? Logikanya, kalau enzim ini kita hambat, otomatis akan semakin banyak asetilkolin yang tidak terurai. Kemudian asetilkolin ini akan menumpuk, berikatan dengan reseptor, dan menimbulkan efek kolinergik atau aktivitas parasimpatis yang ini. Gitu. Jadi, obat antikolin esterase itu menimbulkan efek kolinergik, bukan antikolinergik. Oke. Nah, terus, nah ini dibagi dua lagi ya. Kok nge-lag? Tunggu bentar. Bentar ya, nge-lag. Nah, kemana tuh? Sorry. Nah, ini bentar. Golongan antikolin esterase itu dibagi dua. Oke, bentar. Antikolin esterase ini juga berisik banget deh. Antikolin esterase ini disebut juga inhibitor kolin esterase. Namanya inhibitor pasti ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kemampuan mengikatnya. Kalau irreversibel itu kan kuat banget gitu mengikatnya. Sedangkan kalau reversibel dia bisa balik lagi. Oke, contoh. Untuk yang reversibel, ini salah satu contohnya pilokarpin.
Oke, jadi tadi kita udah bahas ya kalau anticholinesterase itu intinya dia akan meningkatkan asetilkolin yang tadi yang numpuk itu di asetilkolinnya numpuk, kemudian berikatan dengan reseptor dan menyebabkan efek kolinergik atau aktivitas parasimpatis. Nah, ini jangan dilihat dulu yang hijau sama yang merah ini. Nah, pada keadaan tertentu, misalkan pada Sjögren syndrome, itu salah satu manifestasi klinisnya adalah mulutnya kering. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita kasih pilokarpin. Pilokarpin ini dia golongan anticholinesterase yang meningkatkan efek kolinergik. Salah satunya adalah ini, salivasi. Jadi pilokarpin itu akan meningkatkan salivasi gitu. Sehingga orang yang mengalami Sjögren syndrome kan mulutnya kering nih. Dikasih pilokarpin, salivasinya meningkat, maka mulutnya udah nggak kering lagi gitu. Nah, tapi ada anticholinesterase yang irreversibel, ikatannya kuat banget. Contohnya organofosfat dan gas perang. Organofosfat tuh ada di baygon. Juga dia dia akan meningkatkan efek kolinergik juga, tapi karena dia kuat banget ikatannya, maka efek kolinergik yang dihasilkan itu juga kuat, lebay gitu. Jadi, kita lihat yang merah ini ya, kita lihat yang merah. Jadi organofosfat ini iya meningkatkan efek kolinergik, meningkatkan salivasi, tapi sampai bikin mulutnya berbusa. Kayak orang-orang yang keracunan organofosfat, orang-orang yang keracunan baygon, pasti mulutnya berbusa. Kenapa? Karena salivasinya ini ditingkatkan tapi lebay banget gitu. Kemudian efek kolinergiknya apalagi nih bronkokontriksi. Nah, bronkokontriksinya ini kuat banget sampai orangnya sesak nafas gitu. Kemudian terjadi penurunan denyut jantung. Tapi lebay, orangnya bisa sampai lemas sama hipotensi. Nah, terus meningkatkan kontraksi otot rangka, tapi lebay juga gitu. Akhirnya orangnya kejang-kejang. Nah, ini cuman 4 di antara sifat parasimpatis yang ada. Kan kalau kalian ingat tadi ada apa lagi? Migriasis kan? Miosis. Miosis. Jadi orang-orang yang keracunan apa namanya baygon, lihat aja pupil matanya pasti kecil, kecil banget, kuat banget efek miosisnya. Miosis kuat gitu dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk menentukan gejala keracunan, efek samping itu bisa pakai logika gitu, nggak selalu hafalan. Jadi kita harus tahu dulu obat ini mengaktifkan simpatis atau parasimpatis. Oh, parasimpatis itu aktivitasnya ini salivasi, bronkokontriksi dan lain-lain. Gitu. Oke. Terus itu yang apa nih? Neurotransmisi kolinergik. Nah, sekarang kita ke neurotransmisi adrenergik. Agak mirip tapi ribet. Oke, dia juga sama, ada 4 tahapnya, ada sintesis, penyimpanan, pelepasan, terminasi, degradasi, dan eliminasi. Nah, untuk yang sintesis, bahan bakunya ini tirosin, tirosinnya dimasukin juga ke dalam transporter, ini sama NA-dependent juga. Nah, tirosin ini yang udah masuk, akan diubah menjadi tirosin hidroksilase, kemudian dirubah menjadi dopa, dopa jadi dopamin, dopamin yang udah jadi dimasukin melalui transporter ini vesikular monoamin transporter. Kemudian dirubah menjadi norepinefrin. Nanti setelah ada impuls, masuklah si kalsium. Nanti kalsiumnya akan menyebabkan eksositosis norepinefrin. Nah, norepinefrin ini akan dilepas ke daerah sinaps. Setelah dilepas, norepinefrin akan akan berikatan dengan reseptor ini, adrenoreseptor, sehingga menyebabkan efek efek simpatis, efek adrenergik atau meningkatkan aktivitas parasimpatis sih, simpatis. Simpatis tuh yang mana? Yang tadi, yang ceritanya dikejar singa. Apa? Heartbeat-nya naik. Bentar.
heartbeat-nya naik, kemudian apalagi tadi? Midriasis, terus dan lain-lain yang tadi ya, tadi udah di atas. Nah, terus ketika sudah memberikan efek, sama si norepinefrin ini juga harus diterminasi gitu. Tapi yang membedakannya dia itu ada 2 mekanisme determinasi. Kan kalau tadi di cholinergic tuh dia cuma ada enzim asetilkolinesterase. Nah, kalau di sini ada 2 gitu. Ada mekanisme reuptake dan metabolisme oleh enzim COMT dan MAO. Nah, reuptake itu maksudnya diambil lagi gitu. Jadi norepinefrin yang udah lepas ini dimasukin lagi ke dalam buat digunakan lagi gitu, di-recycle gitu. Nah, selain itu norepinefrin ini juga kenapa nih? Didegradasi oleh enzim ini, COMT dan MAO gitu. Kalau tadi kan enzimnya cuma 1 ya, kalau yang cholinergic, kalau adrenergic ini ada 2 enzimnya. Gitu deh. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada kenapa nih? Ada metirosin. Metirosin itu menghambat enzim ini. Kemudian reserpin menghambat VMAT ini. Jadi nanti dopaminnya nggak bisa dimasukin ke vesikel. Kemudian ada kokain, trisiklik antidepresan, itu dia menghambatnya di sini gitu. Kemudian di sini ada bretylium guanetidin, dia menghambat di proses eksositosisnya. Nah, ini yang sering keluar ya. Kokain. Nah, kokain ini akan menghambat reuptake norepinefrin. Akhirnya apa kalau dihambat gitu reuptake-nya? Semakin banyak dong norepinefrin yang di sini. Kan? Norepinefrinnya semakin banyak dan akan berikatan dengan semua reseptor yang ada di sini. Akibatnya apa? Akibatnya efek adrenergik atau simpatisnya meningkat. Heartbeat kok baik sih? Tipo heartbeat-nya naik. Heartbeat-nya naik. Kemudian midriasis. Midriasis. Kemudian apalagi tadi aktivitas parasimpatis. Itu meningkat semua gitu. Nah, oleh karena itu orang yang menggunakan kokain ini kan cenderung bahagia gitu. Karena ya salah satu gejalanya adalah heartbeat-nya naik gitu. Terus ya udah intinya obat otonom itu dia kerjanya di sini, di proses neurotransmitternya atau langsung berikatan dengan reseptor. Nah, terus dari tadi nih, ini dia benang merahnya dari tadi yang kita omongin. Untuk parasimpatis itu outflow-nya craniosacral, simpatis thoracolumbar, bla bla bla, ini udahlah ya, dibaca aja bisa. Kemudian neurotransmisinya cholinergic karena yaitu tadi neurotransmitter yang digunakan adalah asetilkolin. Terus kalau pada simpatis neurotransmisinya adrenergic karena neurotransmitter yang digunakan itu adrenalin atau noradrenalin gitu. Nah, disinilah obat otonom itu berperan. Jadi ada 4 sebenarnya klasifikasi obat otonom itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah parasimpatomimetik atau cholinergic atau agonis muskarinik. Ribet banget nih. Maksudnya apa? Kita bedah aja. Mimetik. Mimetik itu asalnya dari mimikri atau meniru gitu. Nah, meniru di sini maksudnya tuh meningkatkan. Artinya dia akan meningkatkan aktivitas dari saraf parasimpatis. Gitu. Atau cholinergic atau disebut juga agonis muskarinik. Kenapa namanya agonis muskarinik? Karena ya reseptornya tadi kan muskarinik. Kok nggak bisa? Nah, ini. Itu. Terus ada juga obat yang menghambat aktivitas dari parasimpatis. Disebut parasimpatolitik. Litik itu artinya apa sih? Memecah. Nah, memecah di sini artinya maksudnya menghambat gitu. Jadi parasimpatolitik itu artinya menghambat aktivitas saraf parasimpatis. Kalau
Nah, nih, karena menghambat, jadi kita tambahin aja inhibitor cholinergic, atau disebut juga antagonis muskarinik, gitu. Nah, sama halnya dengan simpatis. Kalau yang meningkatkan aktivitas simpatis itu disebut simpatomimetik atau adrenergik. Kenapa adrenergik? Karena tadi neurotransmitternya adrenalin gitu. Disebut juga agonis. Nah, kalau tadi kan kita nyebutinnya agonis muskarinik karena reseptornya cuma satu, di bagian efektornya itu cuma satu. Cuman muskarinik doang kan. Nih, tapi kalau di simpatis itu banyak reseptornya, ada alfa, beta, dopa, makanya nyebutinnya satu-satu gitu. Agonis alfa, agonis beta, dan agonis dopamin. Nah, kalau yang menghambat namanya simpatolitik, menghambat aktivitas saraf simpatis atau inhibitor adrenergik atau antagonis alfa, antagonis beta, antagonis dopamin. Nah, ini jenis reseptornya. Tadi kan sebentar, balik lagi. Kalau pada parasimpatis itu ada dua ya, muskarinik sama nikotinik. Nah, ini letaknya aja sih. Kalau yang muskarinik itu ada tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang khas. Yang khas banget sampai ada namanya sendiri. M2, reseptor M2 itu ada di jantung. Gitu. Nah, ini juga nikotinik. Nikotinik M ini artinya muskular. Muscle, sorry. Otot, karena dia ada di otot gitu. Terus di nikotinik artinya bukan. Nikotinik N ini artinya neuron atau saraf karena dia ada di ganglion gitu. Nah, untuk apa sih simpatis itu kan tadi reseptornya banyak ya, ada alfa, beta, dopa. Nah, ini yang aku stabiloin, ini yang penting banget gitu. Nah, yang alfa 1 itu letaknya di otot polos vaskular alfa 1. Nah, kemudian beta 1 ini banyak banget dan khas ada di jantung. Jadi, kalau reseptor beta 1 ini diaktifasi, maka kontraksi dan kontraktilitas dari otot jantung ini akan meningkat gitu. Kemudian beta 2 itu khas di bronkus atau ya di bronkus. Nah, aktivasi beta 2 akan menyebabkan bronkodilatasi gitu. Kemudian kalau beta 3 itu dia letaknya di bladder itu di kandung kemih. Jadi dia fungsinya untuk merelaksasi otot detrusor sehingga merelaksasi otot detrusor berarti dia menghambat kita untuk buang air kecil. Nah, dari semua reseptor yang ada ini wajib banget sih alfa 1. Ini yang aku stabilin ini penting banget gitu. Harus udah hafal di luar kepala gitu. Kalau beta 1 di jantung, beta 2 di bronkus, beta 3 di gimana nih? Di kandung kemih, kemudian kalau alfa 1 itu di otot polos vaskuler atau pembuluh darah. Oke, apalagi ya, anatomi udah. Terus, oke, kita ke obat sekarang. Mana ya? Nah, ini kita ulang lagi. Obat otonom itu adalah obat yang kerjanya tadi meningkatkan atau menghambat aktivitas saraf otonom. Kalau meningkatkan, belakangnya ada mimetik. Mimetik itu artinya dari mimikri yang artinya meniru. Kemudian kalau yang menghambat itu belakangnya ada litik yang artinya memecah. Maksudnya menghambat gitu. Nah, caranya gimana kerja otonom ini bekerja? Ada yang secara langsung. Maksudnya langsung gimana? Langsung berkaitan dengan reseptor. Ada juga yang tidak langsung. Berarti dia mainnya di tahap-tahap neurotransmisi yang tadi, yang disintesis, penyimpanan, pelepasan, dan eliminasi. Dia mainnya di situ gitu. Nah, hari ini aku mau jelasin yang ini aja sih, yang obat cholinergic, soalnya obat adrenergic itu bagiannya James. Jadi ini yang langsung, kalau yang kerja langsung itu dibagi dua.
dibagi dua golongan, ester kolin dan alkaloid tanaman. Ini contohnya, contoh-contoh senyawanya. Kalau tidak langsung itu yang tadi, yang antikolinesterase. Kerjanya ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Ini juga kita udah bahas ya tadi, organofosfat, kemudian gas perang. Terus, oke, ini kita balik lagi. Nah, ini dia. Ini kalau dirangkum sih sebenarnya. Kalau di neurotransmisi kolinergik, kalau di neurotransmisi kolinergik ini yang tadi ya nih, kalau dia menghambat, ini aku nulisnya inhibisi, inhibit maksudnya menghambat. Inhibisi sintesis ini contohnya hemikolinium. Bentar. Mana ya? Nah, ini hemikolinium nih dia menghambat sintesis, kemudian vesamikol menghambat penyimpanan dan seterusnya. Nah, ini banyak banget ya. Kayak kok banyak banget gitu. Ngafalinnya gimana? Nggak usah dihafal. Kita pakai logika aja gitu. Nah, aku kasih contoh ini, black widow toxin. Misalkan kalian nggak tahu gitu black widow toxin itu efeknya gimana sih bagi tubuh. Kita lihat, black widow toxin itu kerjanya menginduksi penglepasan asetilkolin. Dia mainnya di sini nih. Menginduksi kan artinya meningkatkan penglepasan asetil. Berarti asetilkolin di sini akan semakin banyak. Numpuk dong asetilkolinnya. Enggak numpuk sih. Pokoknya jadi banyak. Nah, asetilkolin ini akan berikatan dengan reseptor kolinoreseptor sehingga menimbulkan aktivitas parasimpatis atau efek kolinergik. Aktivitas parasimpatis itu yang mana? Yang ini, yang miosis, bronkokontriksi, salivasi, menurunkan denyut jantung, meningkatkan peristaltik, dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah nggak usah ngafal gitu, sebenarnya bisa dikit-dikit kita pakai logika. Jadi apa sih efeknya kalau kita nggak nelen ya, maksudnya kena racun black widow toxin itu racun laba-laba. Ceritanya digigit oleh laba-laba black widow ini. Ya efeknya gimana? Ya lihat aja, black widow toxin itu menginduksi pelepasan asetilkolin. Artinya asetilkolin ini akan semakin banyak dan aktivitas parasimpatisnya juga akan meningkat. Gejalanya apa? Ya miosis gitu, pupil yang mengecil, bronkokontriksi, salivasi, bla 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 gitu. Nah, terus apa lagi ya contohnya? Betanekol. Nah, betanekol ini akan merangsang reseptor muskarinik. Jadi dia langsung berikatan gitu dengan reseptor muskarinik. Ceritanya dia menggantikan si asetilkolin. Nah, otomatis ya aktivitas parasimpatis pakai dalam kondisi retensi urin. Sama apa lagi ya? Iya, retensi urin salah satunya. Nah, kita tahu tadi, jadi ketika betanekol ini berikatan dengan reseptor, efeknya apa sih? Efeknya aktivitas parasimpatisnya meningkat. Gitu. Nah, kalau beta-nikol itu dia fokusnya ke sini, meningkatkan kontraksi kandung kemih. Jadi justru peningkatan kontraksi kandung kemih ini dibutuhkan pada kondisi orang yang susah buang air kecil gitu. Oke, ini buat yang kolinergik, obatnya hafalan sih sebenarnya. Tapi kalau buat nentuin aksinya, efek samping, kemudian gejala keracunan, itu bisa pakai logika. Nah, kemudian untuk simpatis, untuk obat yang simpatis, ini contohnya apa ya? Vitamin kali ya. Jangan deh, kokain aja, kokain. Nih, kokain. Kokain itu kerjanya menginhibisi reuptake. Nah, udah ya tadi udah dijelasin. Udah deh, jangan. Contoh amfetamin. Amfetamin itu kerjanya menginduksi pelepasan. Artinya dia akan meningkatkan pelepasan norepinefrin. Berarti semakin banyak epinefrin yang dilepas, kemudian semakin banyak pula yang berikatan dengan reseptor. Akibatnya apa?
aktivitas simpatis yang meningkat. Aktivitas simpatis yang mana? Yang tadi, yang denyut jantung yang meningkat. Kemudian bronkodilатasi, pupilnya membesar, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus, udah sih gitu doang. Mana lagi ya? Sebentar. Udah deh, gitu doang. Nah, selanjutnya aku mau jelasin obat agonis muskarinik atau kolinergik atau parasimpatomimetik. Yang intinya nih dari tiga kata ini tuh intinya satu, yaitu meningkatkan aktivitas parasimpatis. Meningkatkan aktivitas parasimpatis. Ini udah ada tulisannya sih sebenarnya. Nih. Jadi ini obat agonis muskarinik, kolinergik, parasimpatomimetik itu intinya cuma satu. Meningkatkan aktivitas parasimpatis. Aktivitas parasimpatis yang mana? Yang ini, yang tadi. Miosis, bronkokontriksi, meningkatkan salivasi, dan lain-lain. Gitu. Nah, pada otot polos, saluran cerna, dan saluran kemih, obat ini nih, betanekol, karbakol, metakolin, dan prostikmin digunakan untuk keadaan atonia. Atonia itu apa sih? Atonia itu artinya kurangnya tonus atau gerakan pada otot polos, saluran cerna, dan saluran kemih. Nah, pada saluran kemih, akibatnya apa? Terjadi retensi kandung kemih. Kan tadi aku udah bilang ya, kalau di kandung kemih itu ada yang namanya otot detrusor. Nah, otot detrusor ini jika berkontraksi akan menyebabkan kita buang air kecil. Tapi pada kondisi retensi kandung kemih, ini otot detrusornya kurang berkontraksi, sehingga orangnya sulit berkemih. Gitu. Akibatnya, gimana nih solusinya? Solusinya kita kasih obat kolinergik. Obat kolinergik itu apa sih? Tadi meningkatkan aktivitas parasimpatis, yang salah satunya adalah meningkatkan kontraksi otot detrusor, sehingga orangnya bisa berkemih lagi. Gitu. Jadi intinya, untuk nentuin kerja obat, kita tuh harus tahu dulu kondisi patofisiologinya. Patofisiologinya gimana? Kalau tadi kan otot detrusornya kurang kontraksi. Patofisiologinya kayak gini. Solusinya gimana? Ya kasih aja lawannya. Obatnya gimana? Obatnya kasih aja yang berlawanan, yang meningkatkan kontraksi dari otot detrusor. Nah, kontraksi otot detrusor itu aktivitas simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Oleh karena itu digunakanlah obat yang parasimpatomimetik gitu. Jadi prinsip pengobatan obat otonom tuh kayak gitu, cari aja lawannya. Obatin aja dengan lawannya. Oke, selanjutnya pada mata. Nah, di mata ini kita pakai Visostigmin. Visostigmin ini banyak fungsinya. Dia bisa buat miotikum, glaukoma, dan radang pada iris. Oke, satu-satu ya. Miotikum. Miotikum itu asal katanya dari miosis atau pupilnya yang mengecil. Gitu. Jadi ada yang namanya pemeriksaan funduskopi. Ini tuh intinya pemeriksaan funduskopi ini mata kita mau diteropong gitu sama dokter, mau dilihat ini matanya kenapa sih gitu. Retinanya rusak atau enggak. Nah, biar jelas maka digunakanlah ini midriatik, yaitu atropin supaya apa? Supaya pupilnya membesar dan mempermudah pemeriksaan funduskopi gitu. Nah, udah nih selesai, udah diperiksa, tapi ternyata atropin ini efeknya sangat amat kuat gitu. Jadi udah selesai diperiksa tapi masih gede gitu pupilnya. Nah, ini keadaan midriatik tuh sebenarnya tidak nyaman gitu. Dia mengganggu penglihatan juga. Oleh karena itu diberilah miotikum. Kalau di sini Visostigmin. Diberilah Visostigmin atau miotik supaya apa? Supaya pupilnya bisa mengecil lagi gitu. Jadi ini sering keluar nih.
Jadi ingat ya, kalau sebelum pemeriksaan funduskopi itu dikasih midriatik atau atropin. Supaya apa? Supaya pupilnya membesar atau midriasis. Nah, kalau udah selesai, dikasih miotik atau ini, visostigmin. Visostigmin biar pupilnya kecil lagi. Ini keluar mulu nih, atropin sama visostigmin tuh udah kayak saudara kembar gitu ya, AF. Atropin dan visostigmin. Begitu juga dalam keadaan keracunan. Pasti orang yang keracunan atropin dikasih visostigmin. Orang yang keracunan visostigmin pasti dikasih atropin. Udah, lawannya aja. Kalau atropin itu kan dia dia itu dia antikolinergik. Antikolinergik. Sedangkan visostigmin itu dia kolinergik. Saling berlawanan dong. Emang tujuannya itu. Oke, lanjut. Glaukoma. Nah, kita harus tahu dulu nih, glaukoma itu apa sih patofisiologinya? Keadaannya tuh gimana orang-orang yang glaukoma? Oh, ternyata pada orang yang glaukoma terjadi ini, tekanan intraokulernya tinggi. Maksudnya gimana tuh? Jadi di mata itu kan ada cairan ya. Lupa namanya apa ya? Aqueous humor. Ya pokoknya. Sumurus. Nah, ya itu dia. Di mata itu ada cairan. Nah, jadi intinya cairan ini nggak bisa keluar karena salurannya tertutup gitu. Jadi kan tekanannya tinggi. Nah, bahaya nih kalau kayak gini, bisa menyebabkan kebutaan. Solusinya gimana? Solusinya dikasih visostigmin. Biar apa? Oke. Oh iya, tadi lupa ya. Kalau pada miotikum itu dia fungsinya ini, dia akan menyebabkan kontraksi otot sphincter. Di mata itu ada namanya otot sphincter. Jadi kalau miotikum itu dia berperannya di ini, kontraksi otot sphincter. Sedangkan kalau di glaukoma itu dia mainnya di otot ciliaris. Dia akan menyebabkan kontraksi pada otot ciliaris. Nah, ini dia, ini dia. Ini otot ciliaris. Jadi ketika otot ciliaris bentar, ganti warna. Mana warna kuning? Nah, ketika otot ciliaris ini berkontraksi, tarik kan. Nah, ini ada trabecular meshwork-nya ini ikut ketarik. Akhirnya apa? Saluran ini nih, canal of Schlemmnya terbuka. Udah deh, cairannya bisa keluar. Gitu. Nah, tekanannya udah nggak ini lagi, tekanan intraokulernya turun gitu. Jadi pada kondisi glaukoma, itu dia intinya membuka saluran Schlemm dengan kontraksi otot ciliaris. Jadi cairannya udah bisa keluar deh. Tekanan intraokulernya jadi turun. Nah, satu lagi, atropin sama visostigmin ini digunakan bersamaan pada kondisi radang pada iris. Nah, radang pada iris itu kenapa? Terjadi perlekatan ini. Perlekatan iris dengan lensa. Kok begini sih? Terjadi perlekatan iris dengan lensa. Akhirnya diberilah miotik dan midriasis secara bergantian gitu. Jadi dikasih kalau midriasis itu kan kok begini. Tunggu ganti warna. Kalau midriasis itu kerjanya tadi siapa? Visostigmin. Kalau miotik kebalik. Kalau midriatik itu fungsinya si atropin. Dia akan membesarkan mata, midriasis. Kemudian miotik itu kerja dari visostigmin. Jadi emang diteteskan ke mata gitu ya, gantian supaya apa? Supaya pupilnya gede terus gede lagi kecil lagi. Itu kan berarti ada apa ya? Ada pergeseran. Nah, kalau sudah ada pergeseran maka si iris dan lensanya ini nggak lengket lagi gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini nih. Oh iya, biar gampang hafalinnya, kan tadi atropin itu berfungsi sebagai apa nih? Sebagai midriatik. Nah, atropin itu asalnya dari apa sih? Dari tumbuhan namanya Atropa belladonna. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu dia, Atropa belladonna. Belladonna. Nah, belladonna ini adalah artinya tuh
wanita yang cantik gitu. Jadi ceritanya wanita yang cantik itu adalah yang pupilnya besar. Udah gitu doang. Jadi dia atropin ini berfungsi sebagai midriatik yang menyebabkan pupilnya membesar gitu. Terus pada otot rangka, nah digunakanlah ini neostigmin. Neostigmin. Neostigmin ini dia rase. Oh iya tunggu. Jadi di sini penyakitnya itu miastenia gravis. Intinya pada miastenia gravis ini otot rangkanya itu mengalami kelumpuhan atau kontraksinya kurang sampai orangnya kayak gini nih. Sampai kelopak matanya itu turun. Nah, solusinya apa? Solusinya kita kasih antikolin esterase. Itu neostigmin. Yang kerjanya, kan tadi kita udah bahas ya bahwa antikolin esterase itu akan meningkatkan asetilkolin. Nah, akibatnya apa? Asetilkolin ini juga semakin banyak yang berikatan dengan reseptor. Kalau di sini reseptor nikotinik ya. Tadi kan di otot rangka itu juga terdapat reseptor, bentar. Balik lagi deh. Bentar. Nah, ini di otot rangka. Di otot rangka kan neurotransmitternya asetilkolin, gede banget. Di otot rangka neurotransmitternya asetilkolin, reseptornya nikotinik gitu. Jadi obat tadi neostigmin itu akan meningkatkan si asetilkolin ini biar dia berikatan dengan reseptor nikotinik dan meningkatkan kontraksi otot rangka gitu. Terus ya udah gitu. Jadi orangnya yang tadinya kontraksinya kurang jadi meningkat deh. Ini kebalik. Yang tadinya kontraksinya kurang ditingkatin deh. Terus kalau pada sistem saraf pusat digunakan takrin. Takrin ini untuk demensia pada Alzheimer. Nah, ini kontraindikasi hipertiroid, asma bronkial, insufisiensi koroner, dan ulcus pepticum. Nah, ini kita bahas satu aja kali ya. Nih, asma bronkial. Tahu kan, kalau pada asma bronkial itu kondisinya gimana? Terjadi bronkokontriksi. Sekarang, kalau kita kasih parasimpatomimetik, kita kasih obat parasimpatomimetik. Ingat ya, mimetik. Salah satu gini. Parasimpatomimetik itu kan artinya meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis. Aktivitas parasimpatis itu salah satunya adalah bronkokontriksi. Bronkokontriksi. Sekarang, kalau obat parasimpatomimetik dikasih ke orang yang asma bronkial, ya bronkokontriksinya makin parah. Jadi, obat parasimpatomimetik itu nggak boleh dikasih ke orang-orang yang menderita asma bronkial. Gitu. Salah ya di logika. Kemudian efek sampingnya ya berupa aktivitas parasimpatis itu sendiri. Tadi kan apa? Aktivitas parasimpatis itu salah satunya adalah meningkatkan salivasi atau dan juga keringat gitu, sekresi keringat. Kemudian nah ini intoksikasi atau keracunan agonis muskarinik atau parasimpatomimetik. Akibatnya apa? Kalau keracunan itu kan berlebihan gitu, otomatis efek kolinergik yang ditimbulkan juga berlebihan. Ya kayak tadi, kayak gini nih, dehidrasi hebat. Berarti kan kekurangan cairan tapi dalam jumlah yang banyak. Bisa lewat mana? Bisa lewat keringatnya. Pengeluaran keringatnya berlebihan. Kemudian kontraksi otot detrusornya ditingkatkan, jadi orangnya pipis terus gitu. Kemudian hipotensi. Kenapa? Soalnya tadi heartbeat-nya emang diturunin, tapi ini lebay banget gitu. Jadi intinya pada orang-orang yang keracunan senyawa agonis muskarinik,
itu efek kolinergik atau efek parasimpatisnya itu meningkat, lebay, sampai lebay gitu. Nah, ini muskarin. Muskarin itu dia disebabkan oleh ini, jamur. Jamur Amanita muscaria atau Amanita phalloides. Pokoknya spesies Clitosibe dan Inosibe. Jamurnya kayak gini. Ini kayak jamur di kartun-kartun gitu ya. Terus, mana nih? Pengobatannya kita kasih antikolinergik. Ya kasih aja lawannya gitu kan. Kan tadi muskarin nih. Muskarin itu menyebabkan efek kolinergik yang berlebihan. Solusinya apa? Solusinya kita kasih lawannya. Kita kasih antikolinergik. Yaitu dari atropin. Gitu. Di atropin, kalau keracunan atropin dikasih, kalau keracunan muskarin dikasih atropin. Lanjut, organofosfat. Nah ini, baygon. Yuk, keluar mulu nih, si baygon. Jadi pada organofosfat sama, dia kan termasuk golongan antikolin esterase irreversible. Dia meningkatkan asetilkolin, ya sama, intinya efek kolinergiknya juga berlebihan. Akhirnya apa? Meiosis kuat, bronkokontriksinya kuat, orangnya sampai sesak nafas. Motilitas saluran cernanya meningkat berlebihan. Orangnya bisa sampai diare sama muntah. Karena gerakan ususnya benar-benar ditingkatkan gitu. Sampai orangnya diare. Kemudian keringatnya berlebihan, of course. Sekresi saliva sampai berbusa dan sekresi selaput lendir berlebihan. Kemudian ada ataksia, refleksi hilang, bingung, sukar bicara, kejang-kejang tadi karena apa? Karena kontraksi otot rangka yang berlebihan, konvulsi atau konvulsi kayaknya tipe deh, konvulsi, koma, kelumpuhan napas, dan lain-lain gitu. Pengobatannya apa? Kita kasih atropin, kita kasih antikolinergik, sama kayak tadi. Organofosfat kan itu menyebabkan efek kolinergiknya berlebihan. Solusinya apa? Dikasih antikolinergik. Kasihlah atropin. Nah, sama dikasih ini, pralidoxim. Gitu. Mana ya? Nah, ini dia. Ini dia, kunci dari segala kunci. Jadi, orang yang keracunan organofosfat itu kan kolinergik. Diberi atropin yang antikolinergik. Tapi kalau orang keracunan atropin, antikolinergik, jangan dikasih organofosfat. Nggak lucu. Orang keracunan atropin lu kasih baygon, jangan. Jadi kalau keracunan atropin itu dikasihnya visostigmin. Gitu, lawannya aja sih. Kalau keracunan kolinergik dikasih antikolinergik, kalau keracunan antikolinergik dikasih kolinergik. Nah, ini sering banget keluar nih. Atropin sama organofosfat. Terus atropin sama visostigmin. Terus, oke, itu kalau muskarinik agonis, udah sekarang, nah ini rangkuman aja sih. Bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Dari baca sendiri aja. Lanjut, obat antagonis muskarinik. Nah, dari namanya nih, obat antagonis muskarinik, antikolinergik, parasimpatolitik. Intinya satu. Dia itu aktivitasnya berlawanan dengan parasimpatik. Kalau berlawan dengan parasimpatik, otomatis mirip simpatis dong. Berarti obat-obat ini akan meningkatkan denyut jantung, menyebabkan midriasis, menurunkan peristaltik, menurunkan aktivitas kandung kemih, menurunkan salivasi, bronkodilatasi, dan lain-lain. Gitu. Nah, pada sistem saraf pusat ini digunakan atropin, fungsinya untuk merangsang saraf vagus sehingga frekuensi denyut jantung menurun. Kemudian pada saluran cerna, atropin ini digunakan sebagai antispasmodik. Antispasmodik itu artinya dia menghambat motilitas lambung dan usus pada kondisi disentri, ulkus peptikum, dan kolik. Disentri itu kan diare ya, ulkus peptikum, dan kolik itu muntah gitu kan. Ininya manifestasi klinisnya muntah. Sekarang orang diare, mohon maaf nih, pasti pupnya encer dong, ya kan? Dikasihlah antispasmodik supaya apa? Supaya orangnya nggak bolak-balik ke kamar mandi gitu. Gitu juga pada kolik.
Berarti kan kalau kolik tuh muntah ya, berarti makanan yang di lambung ini dibalikin lagi ke atas gitu. Muntah deh orangnya. Jadi si atropin ini justru dia akan menghambat gerakan si apa namanya, saluran cerna. Kalau di sini dia menghambat mobilitas lambung dan usus gitu pada kondisi ini. Jadi pada kondisi disentri, ulkus peptikum, kolik itu apa ya, gerakan mobilitasnya lebay gitu. Kemudian digunakan juga piranzipin. Piranzipin ini digunakan pada kondisi MAH. Karena aktivitasnya itu menghambat sekresi lambung dan pepsin gitu. Jadi piranzipin ini berfungsi untuk menurunkan asam lambungnya gitu. Biasanya dikombinasikan dengan antagonis histamin 2. Nah, pada saluran nafas digunakan ipratopium. Ipratopium ini berfungsi sebagai bronkodilator. Dilator itu kan artinya memperbesar jalan nafas pada penderita asma dan PPOK, penyakit paru obstruktif, bukan klinis nih. Apa ya, lupa. Kronis. Nah, jadi pada penderita asma bronkial dan PPOK itu terjadi bronkokontriksi. Nah, ini bronkokontriksi. Solusinya apa? Solusinya kita kasih lawannya aja, bronkodilator. Ini ipratopium gitu. Nah, atropin itu juga dipakai untuk menghambat sekresi mukus saat gas ether masih digunakan sebagai anestesi. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Ether udah nggak dipakai buat anestesi lagi. Lanjut, pada mata atropin ya tadi kan, atropin asalnya dari mana? Atropa belladonna. Belladonna itu artinya apa? Artinya wanita yang cantik. Wanita yang cantik itu yang gimana? Yang pupilnya besar. Jadi, atropin ini berfungsi sebagai midriatik. Nah, ini yang tadi kita omongin ya. Atropin ini diberikan sebelum pemeriksaan fundoskopi. Gitu. Lawannya ini visostigmin. Terus, selain itu, atropin juga menyebabkan siklopegia, yaitu hilangnya kemampuan melihat jarak dekat. Terus, kalau pada sistem kardiovaskular, atropin ini dalam dosis kecil akan menyebabkan brakikardia atau turunnya denyut jantung, sedangkan, iya kan braki itu rendah. Kalau dosis besar akan menyebabkan takikardia atau meningkatnya denyut jantung. Nah, ini dia kontraindikasi. Kontraindikasinya alkaloid belladonna dan antimuskarinik lainnya tidak boleh diberikan kepada pasien glaukoma karena akan meningkatkan tekanan intraokuler. Jadi orang bisa buta gitu. Kemudian efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu ya berupa aktivitas simpatis. Kenapa aktivitas simpatis? Balik lagi ke yang tadi. Namanya antagonis muskarinik, antikolinergik, parasimpatolitik. Artinya aktivitasnya berlawanan dengan parasimpatis. Kalau berlawanan dengan parasimpatis, pasti mirip simpatis. Gitu. Oleh karena itu, efek samping yang ditimbulkan ya nggak jauh beda sama ini. Denyut jantungnya naik, midriasis, lalala gitu. Semuanya ini. Dia bisa pakai logika sih sebenarnya, itu kan benar mulutnya kering, gangguan miksi atau retensi urin, memperburuk penglihatan pasien glaukoma, meteorisme, kembung. Karena apa? Karena peristaltiknya dihambat. Jadi gas yang ada di dalam usus itu nggak bisa keluar, jadi orangnya kembung. Terus muka merah karena vasodilatasi. Gitu. Ini gangguan miksi atau retensi urin karena kita tahu ya tadi kalau salah satu aktivitas simpatis itu dia menghambat kontraksi dari otot detrusor pada kandung kemih. Gitu. Jadi efek sampingnya orangnya jadi retensi urin, jadi susah pipis gitu.
Nah, ini dia intoksikasi atau keracunan antagonis muskarinik, keracunan atropin atau kecubung. Nih, kayak gini kecubung. Ini keluar juga nih, suka keluar si atropin. Jadi orang yang keracunan kecubung itu kan artinya efek kolinergiknya berlebihan. Solusinya apa? Dikasih obat kolinergik, visostigmin, yang tadi gue omongin. Kalau keracunan atropin dikasih visostigmin, keracunan visostigmin dikasih atropin, udah gitu aja terus. Udah deh selesai untuk simpatis, simpatis dan parasimpatis. Sekarang kita ke, bentar lihat dulu. Langsung kali ya ke soal bread. Nah ini dia. Oh ini dibahas juga sih tadi. Bahan baku untuk sintesa adrenalin yaitu tiramin. Kenapa tiramin ya? Padahal tadi itu di tulisannya tirosin. Tirosin. Ini sebenarnya tipe atau gimana sih? Ambigu sebenarnya ini. James, menurut lu gimana? Kenapa jawabannya tiramin? Halo? Mana ini? Apa? Yang ini. Ini harusnya tirosin nggak sih? Kok tiramin? Tadi digambar tirosin tulisannya. Jadi, aduh, gua nggak bisa nyoret tuh. Hah? Gua nggak bisa nyoret. Gimana nyoretnya gue? Ya udah nggak Apanya? usah. Jadi, tadi awalnya memang buat adrenalin itu kan tirosin. Nah, tirosin itu kan ya kita bisa bilang sebagai bahan aktif lah gitu lah. Aktifnya memang tirosin. Nah, tapi sebelum menjadi tirosin itu ada bahan inaktifnya yang namanya tiramin. Jadi tiramin, lalu sintesis jadi tirosin, tirosin baru nanti masuk ke yang tadi udah dijelasin. Itu sih. Oke, jadi tiramin dulu baru tirosin ya. Bentar, terus dulu. Salah dong. Jadi gini aja sih, tiramin jadi tirosin. Oke, lanjut. Visostigmin menghambat kerja enzim kolinesterase untuk memberikan efek farmakologis pada pupil mata berupa, nah ini yang tadi aja nih. Kalau yang membuat pupil mata membesar itu kan si atropin, ya kan? Atropin pasti lawannya visostigmin. Atropin itu kan midriasis. Enggak, gimana sih? Ya bener midriasis, biar gampang. Membesarkan pupil. Sedangkan ya kalau visostigmin ya lawannya mengecilkan pupil. Kecil pupil. Jadi jawabannya adalah meiosis atau miotikum. Miotikum sama aja, miotikum. Jadi ingat ya, visostigmin itu miotik. Kalau midriasis itu atropin. Lanjut. Asetilkolin diuraikan oleh enzim kolinesterase menjadi kolin dan asam asetat. Ini udah ya tadi. Antagonis muskarinik sintesis yang diindikasikan untuk mengatasi peningkatan sekresi asam lambung. Ini tadi pirinzepin. Nah, pirinzepin ini biasanya dikombinasikan dengan antagonis H2. Ini keluar semua ya yang tadi kita bahas, piranzepin. Kemudian pada kondisi atonia saluran cerna setelah pasca bedah, ileus dapat diatasi dengan pemberian metakolin. Sebenarnya bisa pakai karbakol, terus pakai pakai betanekol juga bisa. Gitu. Biasanya kalau kondisi saluran atonia saluran cerna itu obatnya sama sih kayak atonia pada saluran kemih atau pada kondisi retensi urin. Obatnya ini juga. Kemudian intoksikasi akibat kecubung, atropin kan.
Di kecubung itu isinya apa sih? Atropin. Diatasi dengan pemberian visostigmin. Yang tadi nih. Atropin, visostigmin. Terus, untuk mengatasi miastenia gravis atau kelumpuhan otot rangka diberikan senyawa neostigmin. Ini keluar juga nih tadi. Berarti dia kerjanya yang energi. Kolinergik tuh, jadi si neostigmin ini dia kan kerjanya kolinergik ya. Dia akan meningkatkan asetilkolin, kemudian asetilkolin ini akan berikatan dengan reseptor nikotinik yang ada di otot rangka, sehingga otot rangkanya akan berkontraksi. Sorry ya tulisannya jelek. Kontraksi. Outcome klinik pada organ jantung yang harus dicapai setelah pemberian atropin pada keracunan organofosfat. Oke, keracunan organofosfat. Tadi kita tahu ya, organofosfat itu dia adalah golongan ini. Antikolin, ya benar. Antikolin esterase. Artinya dia meningkatkan aktivitas dari artinya dia akan meningkatkan aktivitas parasimpatis. Simpatis, salah satu efeknya apa kalau pada parasimpatis? Menurunkan denyut jantung, ya kan? Menurunkan denyut jantung. Denyut jantung. Oke, jadi pada keracunan organofosfat, gejala klinisnya adalah turunnya denyut jantung. Terus dikasih atropin dengan harapan si denyut jantungnya balik lagi, itu naik atau disebut takikardia. Takikardia kalau denyut jantungnya rendah itu sebutannya brakikardia. Brakikardia. Jadi gitu, biar gampang kita harus tahu dulu organofosfat ini dia meningkatkan parasimpatis atau sebaliknya gitu. Oh, ternyata dia meningkatkan aktivitas parasimpatis yang salah satunya adalah menurunkan denyut jantung atau brakikardia. Oleh karena itu, diberikanlah atropin yang merupakan antagonis, ya benar juga sih, parasimpatolitik gitu ya. Parasimpatolitik. Menghambat aktivitas parasimpatis. Lawannya gitu, kalau tadi antikolin esterase itu kan parasimpatomimetik. Jadi emang berlawanan gitu kerjanya. Lanjut, obat yang sangat mirip dengan atropin dalam kerja farmakologinya skopolamin. Tadi kelewatan ya. Jadi sebenarnya pada skopolamin, atropin dan skopolamin itu kasus keracunannya skopolamin itu sering terjadi pada misalkan dokternya salah dosis atau pada tahap pembuatannya ada yang salah gitu. Pokoknya intinya keracunan atropin sama skopolamin ini umumnya disebabkan oleh salah dosis gitu. Kemudian pada pemberian funduskopi diteteskan atropin yang bermanfaat untuk midriasis. Ini keluar lagi. Ingat ya, atropin sama visostigmin. Kalau atropin itu menyebabkan midriasis. Kalau visostigmin sebaliknya menyebabkan miosis. Oke, lanjut. Pernyataan yang benar tentang visostigmin adalah digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada glaukoma. Nah, ini benar juga. Yang tadi nih dibahas. Visostigmin ini kan dia parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik.
Ini kita lagi bahas sistem parasimpatis. Kenapa tiba-tiba ada monoamin oksidase? Ini tuh maksudnya ini masuknya ke sistem saraf simpatis. Ini juga oh enggak, ini reseptor enggak berikatan langsung dia. Visostigmin itu tadi dia kerjanya tidak langsung kalau nggak salah. Kemudian tidak dapat menembus sawar darah otak. Ini kenapa tiba-tiba ngomongin sawar darah otak ya? Menghambat pada sekresi keringat, air mata, dan saliva. Enggak salah. Biasanya sih yang ditanya tuh yang umum-umum gini ya. Tadi kan visostigmin itu dipakai buat apa sih? 3 kan. Sebagai untuk glaukoma, kemudian pada sebagai miotikum, kemudian yang tadi yang radang terus yang sering keluar. Terus cholinereseptor pada daerah ganglion adalah nikotinik tadi. Nih. Nah ini. Pada ganglion kan sama semua nih, nikotinik semua reseptornya. Nikotinik. Lanjut. Untuk mengantagonis efek midriasi setelah pemberian atropin, keluar lagi, diberilah visostigmin. Ini keluar mulu nih, visostigmin. Gitu. Mengantagonis, artinya melawannya gitu. Salah ya? Udah habis guys. Udah ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya James, ada yang mau ditambahin nggak? Gantian. Apa ya? Gue yang share screen kali ya. Oh ya udah, bentar. Enggak sih, gue nggak banyak tadi karena sebagian besar udah sama Asma. Paling gue mau nambahin ini aja sih, sedikit. Sorry. Oke. Tadi kita sudah ngomongin reseptor kan, ada reseptor adrenergik, reseptor kolinergik. Jadi mungkin kita mau bahas sedikit aja di situ. Tadi kan kita udah tahu ya, kolinergik itu ada nikotinik sama muskarinik. Nikotinik dibagi 2, ada NN sama NM. Yang M itu muskular atau otot, yang N itu neuron. Nah, neuron macam-macam, ada yang ganglion, ada yang sistem saraf pusat, sistem imun, kelenjar adrenal, dan lain-lain. Nah, muskarinik itu ada 5 tipe. Nah, tapi dia bagi 2 nih, ada 2 kelompok, dikelompokin kayak begini. M1, M3, M5, terus M2, dan M4. Nanti bakal gue bahas di bawah kenapa dibagi kayak begini. Terus yang adrenergik itu ada alfa sama beta. Alfa itu ada alfa 1, ada alfa 2, beta ada beta 1, beta 2, sama beta 3. Nah, terus yang membedakan antara reseptor adrenergik sama kolinergik tadi kan karena adrenergik itu kan adrenal, berarti mengikat si epinefrin sama norepinefrin. Terus kalau adrenergik juga kolerasinya hubungannya sama simpatik. Tipe reseptor tadi udah alfa sama beta. Terus yang kolinergik itu dia asetilkolin, parasimpatis, reseptor muskarinik, dan nikotinik. Nah, sekarang yang mau dibahas adalah ini lebih ke strukturnya ya. Aku mau bahas mengenai senyawa kimianya, struktur kimianya. Oke, kita cari tempat kosong. Jadi reseptor itu di dalam tubuh manusia itu secara struktur kimia ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya struktur GPCR. Ini kalau kita singkat sebagai G protein coupled receptor.
Yang kedua ada yang disebut dengan reseptor ionik reseptor. Lalu yang ketiga ada disebut kita sebutnya enzim reseptor. Ini contohnya misalkan reseptor untuk insulin itu pakai tipe enzim atau biasa disebut juga sebagai tirosin. Terus yang keempat ada reseptor intrasel. Artinya reseptornya ada di dalam sel. Yang tiga ini itu adanya di membran. Ini membran sel. Nah, nanti ini menjadi penting karena kita akan mengklasifikasikan si nikotinik, si muskarinik, si alfa sama si beta ke tipe-tipe ini. Oke. Nah, untuk yang cholinergic itu tadi kan ada nikotinik, muskarinik, ya kan? Nikotinik ada NN sama NM, neuron dan muskular. Nah, untuk nikotinik itu tipenya ternyata adalah ligand-gated ion channel atau tipe yang ionik. Nah, artinya bahwa nikotinik ini hanya menerima senyawa-senyawa yang bersifat ion. Nah, jadi misalkan kalau kita punya misalkan ini pri. Ini misalkan ini perisinap. Terus misalkan seperti ini. Terus misalkan ada lagi ini postsinapnya. Kita sebut sebagai postsinap. Nah, di sini misalkan ada yang namanya nikotinik reseptor. Nah, nikotinik reseptor ini hanya bisa menerima atau dimasukkan sama senyawa-senyawa ion. Misalkan Na+, K+, Cl-, dan yang lain-lain. Dia hanya bisa menerima ini. Jadi ketika nikotinik reseptor itu diaktifasi, aktivatornya siapa? Nikotinik itu kan sistem parasimpatis kan. Berarti setelah asetilkolin mengaktifkan si nikotinik, yang bisa masuk ke dalam kanal ini tuh cuma senyawa-senyawa ion. Senyawa Na+, K+, Cl-, dan senyawa-senyawa ionik atau yang bermuatan. Gitu. Itu untuk yang nikotinik. Jadi dia khusus. Nah, sedangkan untuk yang muskarinik, baik tipe M1 sampai M5, itu dia bertipe GPCR di sini. Di protein kappa receptor. Itu ada GS, GQ, sama GI. Untuk GPCR itu ada 3 subtipe. Ada 3 subtipe, ada GS, GQ, sama GI. I ini maksudnya inhibitor. S ini adalah stimulan. Nanti kita bahas gimana mekanisme kerjanya kalau diaktifasi. Nah, tadi ini kan di sini dibagi nih. M1, M3, M5, terus M2 dan M4. Nah, ternyata M1, M3, dan M5 itu adalah GPCR subtipe GQ. Sedangkan M2 dan M4 itu adalah subtipe GI. Jadi yang satu sifatnya apa? Q ini juga aktivator, stimulasi sel. Yang satu dia tipenya inhibitor atau inhibitor sel. Menginhibisi kerja sel. Itu untuk M2 dan M4. Nah, jadi nanti bisa dilihat kalau misalkan kayak tadi di jantung adanya M2. Nah, M2 berarti masuknya mana? M2 itu GI. Oh, dia menginhibisi sel jantung. Berarti akibatnya apa? Akibatnya ya heartbeat-nya turun, lalu cardiac output-nya juga turun dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang adrenergic itu tadi kan ada alfa dan beta. Alfa juga ada alfa 1 dan alfa 2, beta ada beta 1 sampai beta 3. Nah, untuk baik alfa dan beta itu adalah tipe GPCR, G protein kappa receptor. Yang membedakan hanya subtipe. Untuk alfa 1 itu dia GQ, untuk alfa 2 dia GI. Saling bertolak belakang, yang satu stimulasi,
Ini stimulasi sel, yang satu inhibisi. Terus yang beta reseptor itu baik beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah tipe GS atau yang stimulatory. Itu. Oke, jadi itu konsepnya, pembedanya secara struktur kimianya. Nah, kenapa penting? Karena ini akan lebih mudah kalau kita mengerti GPCR, lebih mudah mengerti mekanisme kerja reseptornya. Nah, sekarang, karena tadi kita bahas apa sih GQ, GI, GS. Nah, ini kita bahas di sini ada gambarnya. Jadi anggap ini adalah membran. Ini adalah kan membran membran lipid bilayer kita. Nah, di dalam membran lipid bilayer kita itu terdapat banyak reseptor. Salah satunya adalah si reseptor GPCR ini. Ini kita bahas tipe yang GQ. Nah, gimana sih mekanisme kerjanya kalau ini diaktifasi oleh senyawanya? Misalkan ini adalah epinefrin, misalkan. Ini ceritanya kita lagi ngomongin epinefrin itu berarti apa? Adrenergic ya. Adrenergic berarti untuk GQ, misalkan kita bahas si alpha 1. Misalkan ini adalah alpha 1 reseptor, tipe GPCR GQ, senyawanya misalkan epinefrin. Ketika epinefrin dilambangkan dengan bulat ini masuk ke dalam GPCR atau berikatan di sini, maka dia akan mengaktifasi si protein GQ-nya. Dari singkatan kan tadi tahu G protein coupled receptor, berarti dia strukturnya adalah protein di sini. Nah, ketika teraktivasi si GQ oleh protein ini teraktivasi oleh epinefrin atau norepinefrin bisa juga, maka akan ada proses fosforilasi, perubahan GTP menjadi GDP. Sama aja kayak perubahan ATP menjadi ADP. Itu aktivasi berupa pembebasan gugus fosfat. Itu namanya fosforilasi. Nah, apa yang terjadi ketika sudah teraktivasi si GQ-nya? GQ ini menjadi teraktivasi. Ya, misalkan kita begini, teraktivasi, maka dia akan masuk ke sini. Mengaktifkan yang namanya PLC. PLC itu apa? PLC itu adalah fosfolipase C. Fosfolipase C. Nah, PLC itu adalah suatu kelompok lipid atau lipase. Dia akan memecah senyawa PIP2 menjadi senyawa DAG dan IP3. Jadi PLC ini itu bisa menghasilkan senyawa namanya PIP2. PIP2 itu ini nih singkatannya. Phosphatidylinositol 4,5B fosfat. Jadi senyawa ini kan berenergi tinggi ya. Kalau di ini kita sedikit ke biokimia. Bifosfat itu kan fosfatnya ada 2, berarti dia berenergi tinggi. Ketika diaktifasi sama si GQ yang sudah teraktivasi menjadi dengan perubahan GTP menjadi GDP, masuk ke PLC. PLC akan merubah PIP2 phosphatidylinositol 4,5 bifosfat menjadi IP3 inositol trifosfat dan DAG. DAG udah tahu semua pasti, diasil gliserol. Itu adalah senyawa transmisi. Bukan triasil gliserol ya. Kalau triasil gliserol itu terglisid. Ini DAG, diasil gliserol. Nah, DAG itu bakal langsung terkonversi menjadi PKC atau protein kinase C. Ini juga senyawa berenergi tinggi. Nah, DAG menjadi PKC sudah stop, berhenti sampai di sini. Ini adalah hasil akhir. Nah, tapi yang IP3, inositol trifosfat, masih belum selesai kerjanya. Inositol trifosfat itu akan merangsang si retikulum endoplasma. Jadi dalam sel kita kan pasti punya retikulum endoplasma, baik yang kasar maupun halus. Nah, jadi itu akan mengaktifasi si retikulum endoplasma. Akibatnya, ion kalsium bakal berontak. Ion kalsiumnya bakal keluar. Mengaktifasi si produksi ion kalsium. Ion kalsium berontak keluar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ketika jumlah kalsiumnya sangat besar, berarti muatan di dalam sel ini apa? Menjadi positif kan. Ca2 kalsium itu kan muatannya 2+.
Berarti sini 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus, terus 2 plus. Akhirnya semakin positif. Nah, semakin positif berarti selnya makin aktif. Gitu. Nah, ketika kalsium sudah terproduksi dan sel menjadi aktif, sebagian kalsium yang banyak itu akan bergabung dengan yang namanya protein disebut dengan kalmodulin. Kalmodulin itu biasanya kebanyakan berada di otot. Jadi ketika kalsium bergabung dengan kalmodulin, itu juga akan meningkatkan aktivitas seluler. Nah, misalkan tadi kita ambil contoh alfa 1 kan. Alfa 1 makanya menyebabkan vasokonstriksi. Makanya itu akan menjadi sangat logis kenapa alfa 1 reseptor menyebabkan vasokonstriksi, karena memiliki tipe GQ tadi. Nggak mungkin alfa 1 punya tipe GI, terus tiba-tiba bisa vasokonstriksi. Nggak mungkin. Karena dia punya tipe GQ, maka dia bisa menyebabkan vasokonstriksi karena menyebabkan selnya aktif. Akibat ini, Ca2+ dan kalmodulin tadi. Oke, itu GQ. Sekarang gimana GS dan GI? Nah, ini saya digabung karena menyebabkan aktivasi sesuatu yang sama. Jadi baik GS maupun GI, itu dia mengaktifasi suatu protein yang disebut dengan AC, kita singkat. AC atau disingkat sebagai adenyl cyclase. Itu AC. Nah, tadi kan S itu adalah stimulatory, ini kan stimulan, yang I ini adalah inhibit. Nah, berarti yang GS bakal menstimulasi AC, adenyl cyclase, dan GI itu bakal menginhibisi si AC atau menginhibisi adenyl cyclase. Nah, yang adenyl cyclase ini bakal bertanggung jawab apa untuk merubah ATP menjadi CAMP. Merubah ATP adenosin trifosfat menjadi siklik adenosin monofosfat. Nah, adenosin monofosfat ini ternyata merupakan prekursor untuk terbentuknya apa? Terbentuknya PKA, protein kinase A. Di sini. Jadi produksi CAMP yang masif pada GS atau stimulatory distimulasi produksi CAMP-nya, maka merangsang pembentukan protein kinase A. Protein kinase A kembali akan menyebabkan ini sama seperti yang GQ tadi, influx dari kalsium sehingga sel menjadi aktif atau positif. Berkebalikan dengan GI inhibitory, dia menghambat pembentukan adenyl cyclase, diinhibisi sehingga CAMP menurun. Akibatnya apa? Kalau CAMP menurun, berarti penurunan produksi PKA, penurunan produksi protein kinase A. Protein kinase A yang turun, maka menyebabkan kanal kalsiumnya juga turun, diinhibit. Turun sehingga ini deaktivasi atau selnya menjadi negatif, istirahat selnya. Nah, ini juga menjadi sangat logis. Misalkan GS itu siapa? GS itu kalau kita lihat, itu ada di beta. Oke, beta 2, jadi kita ambil misalkan beta 2, beta 1 itu ada di jantung, ya kan? Kita ambil misalkan ini adalah beta 1. Nah, makanya dengan adanya epinefrin yang menempel di beta 1 pada sel jantung menyebabkan adanya kontraksi kan, peningkatan kontraktilitas dan peningkatan cardio output. Makanya obat-obatan jantung sering disebut sebagai beta blocker karena dia akan memblok aktivitas dari beta 1 agar nggak terjadi ini protein kinase A sehingga jantungnya kembali melambat, menurun detak jantungnya. Nah, untuk yang GI itu misalkan alfa 2. Ya, ini jarang ditemukan sih di tubuh kita, sedikit konsentrasinya, tapi intinya ada dia menginhibisi atau menghambat dari aktivitas sel. Oke, itu sedikit mengenai reseptor. Jadi nggak usah dihafal bahwa beta 1 itu beta 2 bakal menstimulasi organ apa gitu. Itu sih. Oke, Asma gimana Asma? Udah, dari gue udah nggak ada tambahan lagi.
Oke, mungkin pertanyaan, siapa yang mau mengklarifikasi apa gitu. Ya, pas nih 9.45, mungkin 15 menit. Nanti ditutup jam 10.